Halo saudara, ketemu lagi dengan saya Om Adi Botak. Tetap di Kupas Tuntas segala masalah tentang cuca hijau. Hari ini saya akan beredukasi tetap di seputaran cuca hijau dan set bentuk power ya. Saya tetap akan mengulas terus set bentuk power yang sudah saya lakukan dari sejak udah lama ya, 10 tahun lebih, dan supaya teman-teman semua pada mengerti dan mengerti betul bagaimana itu set bentuk power ya. Dari treatment set bentuk power itu adalah treatment ya, treatment merawat cuca hijau. Jadi cuca hijau itu set bentuk power itu sebetulnya sangat mudah dan simple ya gitu. Kalau ngerawatnya di rumah sih gampang ya. Kalau di banyak yang bertanya kan, settingan cuca hijau set bentuk power itu seperti apa gitu. Jadi set bentuk power itu ya seperti itu aja. Mau burungnya kayak gimana, mau model kayak gimana ya kan, itu ya sama, treatmentnya sama seperti itu aja. Cuma di sini saya menerangkan edukasi supaya kalian semua para cuca hijau lovers ya, biar sangat mengerti ya, dan mengenal karakter cuca hijau itu seperti apa, karena itulah yang terpenting ya, mengenal dan mengetahui kondisi cuca hijau itu seperti apa. Itu bukan hanya istilahnya itu set bentuk power aja ya gitu kan. Jadi edukasinya biar semuanya itu pada tahu karakternya cuca hijau ya kan, semua ada di sini ya, di konten Om Adi Botak. Dan untuk set BP lovers ya, itu saya berterima kasih banyak support dan dukungannya ya gitu, mendukung saya untuk maju dan semangat mengedukasikan set bentuk power. Nah, sebelum saya beredukasi, ada sedikit cerita lah ya. Tadi itu sempat gantang ya di angkasa dan masih tetap ada hasil yang nyata. Tadi juara 1, 3, dan 5 ya. Inilah pialanya tadi. Dan sebelum saya masuk ke edukasi, kita simak ya tadi kerjanya burung dengan set bentuk power ya, yang menghasilkan tadi juara 1. Kita simak dulu sebentar ya. Set BP wani pokoknya wani. Hari ini main di angkasa ya, 3 kali juara 1, 3, sama 5 ya. Tetap ayo semangat terus ya, set bentuk power pokoknya, maju terus. Materi materi lagi, materi terus, materi lagi, materi terus. Konfret. Materi lagi, konsep diayun-ayun.
konslet. Ayo set DP Wani. Bang. Bang. Ya. Konslet. Oh, dililin materi. Dililin itu materi. Semi kenari. Ih, masih terus konslet. Ya. Nengok ini. Lagunya materi. Materi. CDP Wani pokoknya konslet. Konslet materi terus. Ya, ngolet sambil bunyi. Ya, oke ngadep lawan nih. Yuk. Materi. Materi konslet. Materi terus. Materi terus. Materi konslet. Masih bonus. Bonus masih bonus terus.
Wes, satu. Oke lah, terima kasih juri, terima kasih. Terima kasih. Wih. Foto bil. Nah, seperti itu tadi ya, kerjanya burung dengan set bentuk power yang tadi ya hari ini. Tetap termasuk jedanya agak rapat ya gitu, walaupun kurang begitu maksimal, tapi tetap melancarkan materi-materi dan ya saat ini unggul di antara yang lain dengan set BP ya. Nah, sekarang saya akan masuk ke edukasi, akan menerangkan cuca hijau, settingan cuca hijau bodi besar dan bodi kecil. Jadi settingan cuca hijau bodi besar dan bodi kecil itu rawatannya itu sama saja dengan set BP itu sama, jadi tidak dibeda-bedakan ya. Banyaklah edukasi yang lain itu dengan bodi besar itu begini, bodi kecil itu begini gitu kan. Jadi kalau di sini saya tetap menerangkan bahwa settingan untuk cuca hijau bodi besar dan bodi kecil saya tetap sama aja dengan set bentuk power, dan itu hasilnya nyata ya. Situlah nggak ada bedanya settingannya. Itulah keunggulan treatment set bentuk power. Dan nah tadi itu edukasi pertama ya. Yang kedua, ciri cuca hijau dari sayap ya. Dari sayap itu sayap panjang dan sayap pendek seperti apa ya kan. Untuk pengamatan saya dan pengalaman saya ya, sayap pendek dan dari bahunya itu kelihatan tegak ke atas ya, itu burung lebih cenderung hiper ya. Dan kalau untuk sayap yang panjang sampai ke bawah gitu ya, itu lebih cenderung dia itu tidak hiper. Jadi dua-duanya sih ini ya, bukan berarti nggak bagus ya. Jadi ada kelebihan dan ada kekurangan dari mencakupin semua dari bentuk-bentuknya ya gitu. Bukan berarti saya panjang itu jelek ya, dan saya pendek itu lebih bagus gitu. Jadi semua kriterianya ada banyak ya, dari paruhnya, kepalanya gitu kan, dari tatapan matanya tajam, lehernya gimana kayak gitu itu ya, itu harus proporsional ya. Jadi bentuknya itu memenuhi semua gitu. Jadi kalau dapat yang perfect dari paruh sampai semuanya, sampai ekor sampai kaki lah gitu, dari ujung kepala sampai ujung kaki, memenuhi kriteria itu ya biasanya kepakai sepanjang masa, asal
benar dalam cara bermainnya gitu. Karena banyaklah saudara-saudara ya, burung-burung yang bagus-bagus, yang mewah-mewah kayak gitu rusak banyak sekali, dan itu sangat banyak, dan itu kesalahan ada di cara bermainnya. Nah, disinilah di Kupas Tuntas bersama saya yang sudah mengamati burung-burung yang mewah-mewah, bagus-bagus mewah, tapi jadinya rusak, itu saya sudah mengamati, dan disitulah jadi jangan sampai burung-burung saudara-saudara dan teman-teman ini terjadi hal yang demikian. Dengan contoh, sempat karena nggak jalan yang di konten sebelum-sebelumnya kan, sempat dikobok-kobok kayak gitu kan, jadi bikin burung rusak ya kan, karena burung mewah saat harusnya istirahat tapi dipaksakan untuk bermain. Di situ yang mengakibatkan burung rusak ya, dengan bermain yang istilahnya main jorok lah ya, bermain jorok. Jadi kesimpulannya di situ. Dan untuk yang ketiga, cucak hijau, ada yang bertanya ya gitu, untuk cucak hijau bagusnya itu terang atau gelap gitu kan. Jadi untuk di sini saya lebih menyimpulkan tempatnya itu terang ya, karena cucak hijau itu lain dengan burung-burung yang lain ya, nggak seperti murai, nggak seperti kacer ya di situ. Karena burung cucak hijau itu dia kalau gelap ya, ini saudara-saudara pasti banyak yang udah mengetahui ya, kalau cucak hijau itu bisa dibilang takut gelap ya, akan gelabak-gelabak kayak gitu kan. Disitulah kenapa saya menganjurkan lebih bagus di tempat yang terang, karena daripada nanti itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya kan. Makanya lebih baik naruh burung di dekat lampu gitu. Jadi jangan takut dan jangan khawatir kalau akan misalnya katarak gitu ya. Itu sebetulnya enggak seperti itu. Kalau ya panjang lebar cerita tentang katarak ya, itu sebetulnya kalau pengamatan saya itu burung yang biasanya lagi mabung ya, burung yang mabungnya itu dengan cara dikerodong lama ya kan, seperti murai kalau mabung ambrol sampai 2 bulan sampai 3 bulan ya, dikerodong full. Kenari gitu kan, jadi yang ambrolnya itu habis total gitu kan, total itu otomatis habis, dan nggak pun hampir kayak apa ya, anak ayam lah ya, seperti itu. Biasanya kan mereka pada kerodong semua ya kan, dikerodong full kan. Di dalam kerodong full itu biasanya orang pada takut ngejemur juga ya, jadi nggak pernah dijemur, pokoknya kerodong full, yang penting makan dan minumnya ada ya kan. Di situ burung yang full selama 3 bulan di dalam kerodong dan tiba-tiba dikeluarkan untuk dijemur lah ya gitu, dan penjemuran salah, mataharinya lagi terik langsung dijemur, itulah yang mengakibatkan katarak menurut versi saya ya. Karena saya juga mengamati sebetulnya apa sebabnya sih katarak sih, dari itu kenari kayak dari anis batak kayak gitu, penyebabnya itu kalau saya amatin semua gitu, itu dari rata-rata itu dari burung yang jarang dikeluarin, terus kadang itu kekurangan EF ya, lagi agak-agak merengket gitu kan, tiba-tiba langsung biar seger dijemur di situ kan. Itu dadakan kena sinar, langsunglah biasanya kena matanya katarak. Situ ya. Ya, jadi kesana kemari ya dari Sehat BP, tapi tetap di seputaran Kicau ya. Saya bisa ngomong gini kan karena saya pernah punya kios burung ya, sudah pegang burung
segala macam dah gitu. Dan sebetulnya sih ya udah juara semua burung juga sebetulnya ya. Situlah ya teman-teman. Nah itulah. Jadi itu poin ketiga. Yang keempat, edukasinya cuca hijau yang biar bongkar di gantangan gitu ya. Kan banyak juga yang bertanya, Om, cuca hijau saya kok kurang bongkar ya gitu. Jadi banyak kan ngukluk ya gitu, ngukluk gitu. Jadi saya akan terangkan cuca hijau yang ngukluk itu masih nggak apa-apa ya. Yang penting burung itu kerja dulu, kerja walaupun ngukluk. Nanti tuh jadi gini, dia kerja ngukluk nanti lama-lama kan ada kelatahan ngebongkar materi ya gitu. Jadi ya saya juga sering mempraktekkan dulu itu terutama dari burung bahan ya. Dari burung bahan itu rata-rata ngukluk dan sesekali aja itu mengeluarkan materi ya di situ. Tapi dengan adanya seiring waktu akan otomatis dia akan mengeluarkan bongkar materi. Nah, nanti kalau udah kelihatan bongkar materi, udah keseringan kayak gitu kan, dia merasakan udah luas, udah enak digantang itu bongkar materi gitu dengan gampang, jadinya nanti ya terbiasa kan mudah mengeluarkan materi lagu ya. Situ ya teman-teman ya. Istilahnya dibilang itu ngunci materi ya, sudah ngunci. Jadi ya cenderung persenannya lebih gede di bisa ngunci materi lagu ya, itulah. Dan yang kelima itu saya lebih menganjurkan teman-teman untuk cuca hijau yang hyper ya, yang faktornya tinggi. Hyper itu kalau pengen bermain awet ya, itu untuk burung yang hyper lebih baik jangan terlalu sering bermain ya, untuk bermain harian lah ya, disitulah. Karena kalau burung hyper itu untuk sering bermain dia akan menguras tenaga ya, tenaganya akan terkuras karena hyper, dia butuh tenaga yang besar. Nanti takutnya itu akan ada akibat yang fatal. Contoh burung hyper dan jarang ngedidis itu malah mainnya kan hati-hati ya, jangan terlalu memaksakan ya. Takutnya kalau yang burung hyper dan nggak ngedidisan, yang tarungnya tinggi ya, itu nanti itu kalau salah-salah itu lebih cenderung dibawa enak, digantang itu cuma akan drop mental istilahnya ya gitu, birahi dadakan atau drop mental lah ya. Itulah ya teman-teman ya, itu saya berpesan sama saudara-saudara kicau cuca hijau ya, burung yang hiper dengan faktornya yang tinggi itu hati-hati, jangan kepedean ya, main di awal main juara terus, gedor terus ya, nanti akibatnya bisa fatal. Kalau sudah fatal, coba terus, paksain terus, makin fatal lagi di situ ya. Itu saya mau bukannya ini sih, karena udah mencoba ya, udah sering mencoba juga tahu dan mengamati ya, mengamati 1, 2, 3 teman-teman lah gitulah, semua itu udah saya amati. Kalau burung yang tipe begitu ya hati-hati. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi seperti itu edukasi saat ini. Nah, untuk yang merawat dengan perawatan treatment set bentuk power ya, itu jadi biar semangat
hobi dengan merawat dengan set bentuk power ya. Hobi itu bukan hanya untuk menjadi juara ya. Kalau hanya juara aja mudah aja, ya kan? Dengan set bentuk power saya yakin, asal burungnya tidak ada kendala, dengan set bentuk power yakin pasti akan kerja maksimal dan tidaklah mustahil untuk menjadi juara ya. Tapi kalau saudara-saudara ini dapat burungnya itu yang drop lagi rusak ya, intinya rusak lah, intinya burung rusak di set bentuk power, ya kan? Itu ya nikmatinlah prosesnya ya, itu ada prosesnya. Dengan proses bentuk power nanti tetap akan membaik ya, membaik, semakin membaik dengan menyimak terus konten-konten saya di channel Om Adi Botak. Nanti akan mengerti dan simak sampai tuntas ya, karena kalau ketahuan kalau nggak ini ya, yang bertanya kayak gitu, pertanyaan itu sebetulnya udah ada di konten-konten saya sebelumnya kayak gitu-gitu kan. Itu berarti tidak nyimak nih gitu kan, karena kalau set bentuk power itu nyimaknya emang harus dari depan sampai belakang semuanya, itu nanti akan berhubungan dari yang depan ke belakang, bolak-balik emang sih ya kayak gitu, karena ya spontan aja sih bikinnya kayak gitu, seingat apa yang saya ingat dan pengalaman saya yang pernah saya alami, saya utarakan, lagi inget ini saya langsung utarakan gitu aja kan. Jadi cuma bolak-balik tapi tetap edukasi tentang set bentuk power cucak hijau ya. Nah, seperti itu ya teman-teman, saat ini edukasi dari saya, dan selalu semangat tetap dikupas tuntas segala masalah tentang cicak hijau. Dan tidak lupa saya berterima kasih kepada rekan-rekan set BP Lovers ya, yang sudah support saya dengan bantuan dikasih mic ya ini ya. Ini suatu yang berharga buat saya ya, dan saya sangat tidak terkatakan untuk rekan-rekan set BP Lovers ya. Sekian dulu ya teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe, masih banyak sekali edukasi dari saya yang nanti akan lebih menarik lagi ya. Jadi untuk yang sudah pada bisa, untuk level yang ke atas itu tunggu saja, pasti akan saya ulas semua, karena ini ternyata banyak banget ya pemain pemula yang ingin tahu, dan ternyata banyak belum tahu juga set BP itu apa sih, BP itu apa sih gitu kan. Jadi saya harus tetap memfokuskan untuk set bentuk power ini dengan treatmentnya, dan biar pada paham ya. Sekian dulu ya saudara-saudara, salam kupas tuntas.